Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan siang pada hari ini saya beri tema berbuah sepanjang musim. Bacaannya saya ambil dari Mazmur 52 ayat 10. Bunyinya demikian. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Saudara-saudara, pohon zaitun adalah salah satu pohon yang istimewa. Mengapa? Karena pohon zaitun dapat bertumbuh, berbuah, dan menghijau di sepanjang tahun tanpa mengenal musim. Buah dan daunnya sering dipakai sebagai obat, bahkan baik untuk kesehatan kulit. Nah, pohon zaitun pun dapat mengeluarkan minyak yang sangat banyak. Satu pohon zaitun dapat menghasilkan 20 galon minyak. Sehingga orang Israel dalam Keluaran 27 ayat 20 memakai minyak zaitun ini sebagai lampu atau sebagai penerang. Di dalam Alkitab pun pohon zaitun ini sering dijadikan sebagai simbol perdamaian, simbol kekuatan, simbol berkat, simbol kemakmuran, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Daud dalam Mazmur yang ditulisnya, ia menggambarkan dirinya seperti pohon zaitun yang menghijau di rumah Allah. Sebagai orang percaya, Tuhan pun ingin agar supaya kehidupan kita bisa seperti pohon zaitun yang tidak pernah berhenti berbuah dan tetap menghijau tanpa mengenal musim. Apa sih kuncinya agar supaya kehidupan kita sebagai orang percaya bisa terus bertumbuh, berbuah, dan menghijau di sepanjang musim? Yang pertama adalah selalu mendambakan Tuhan. Artinya bahwa jika kita selalu mendambakan Tuhan, kita pasti selalu akan rindu sama Tuhan. Apapun yang sedang kita alami, keadaan susah ataupun senang, mengalami penderitaan atau pergumulan, kita pasti akan selalu cari Tuhan. Raja Daud adalah raja yang selama hidupnya mengalami juga penderitaan dan persoalan. Tetapi Raja Daud selalu menghadapinya dengan mencari Tuhan. Bahkan ketika Raja Daud menyadari bahwa dia telah melakukan dosa, dia tetap cari Tuhan. Karena Raja Daud percaya bahwa hanya Allah saja yang sanggup menolongnya. Hanya Allah saja yang sanggup mengeluarkan dia dari setiap persoalan hidupnya. Nah, saudara-saudara, ketika saudara sedang mengalami pergumulan, punya beban yang berat, mengalami keletihan dan kelesuhan, apalagi di saat-saat dunia yang tidak baik ini, carilah Tuhan. Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ketika saudara cari Tuhan, ketika saudara mencari pertolongan Tuhan, maka saudara akan menemukan kelegaan. Yang kedua adalah setia selalu. Setia berhubungan dengan ketaatan dan kepatuhan. Banyak hal bisa kita mulai dengan langkah-langkah yang kecil untuk kita bisa belajar setia. Lewat perkara yang kecil, kita bisa belajar setia. Misalnya, setia saat teduh, setia membaca firman, setia berdoa, setia beribadah, dan setia mengerjakan tugas-tugas pelayanan dengan penuh tanggung jawab. Karena firman dalam kitab Injil mengatakan, jika kita bisa setia dalam perkara-perkara yang kecil, kita pasti bisa setia dalam perkara-perkara yang besar. Jika kita bisa setia dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan kita tanggung jawab untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Yang ketiga adalah selalu senangkan Tuhan. Saudara-saudara, pengikut Kristus hendaklah dalam setiap tindakannya, dalam setiap perilakunya sehari-hari, baik itu sekuler ataupun religius, baik itu besar ataupun kecil, susah ataupun senang, harus dijadikan sebagai ekspresi penyembahan dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Tuhan senang kalau kita menyenangkan Dia. Tuhan senang kalau kita selalu memuliakan Dia. Karena memang tujuan kita diciptakan di dunia ini untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap aspek kehidupan kita, mari kita selalu mendambakan Tuhan. Kita selalu setia sama Tuhan.
kita selalu senangkan Tuhan. Mari teruslah menghasilkan buah yang baik sehingga dapat dinikmati dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Mari terus lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadilah terang dan bawalah damai dimanapun kita berada. Agar supaya orang bisa melihat bahwa Kristus hidup di dalam diri kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.